Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Ini terdapat pada pelajaran IPS tema 1 subtema 3. Di sini, kenapa negara Indonesia disebut dengan negara maritim? Ada yang tahu? Ya, karena negara kita memiliki perairan yang luas. Kita tuh nak terlalu banyak lautan dibanding dengan daratan, makanya kita disebut dengan negara maritim. Nah, ini nak berpengaruh bagi ekonomi, juga berpengaruh pada kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Nah, contohnya di sini ada dampak negatif dan dampak positif adanya pengaruh geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat. Dampak positifnya memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Nah, dengan dampaknya adanya geografis ini kita memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua itu pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Di Indonesia ini nak kita tuh setiap provinsi itu 32 atau 35 sekarang ya provinsi di Indonesia itu kita itu memiliki budaya yang sangat-sangat berbeda dari bahasa, tarian, senjata, bahkan pakaian pun kita banyak yang berbeda. Nah, di sini bukan hanya dampak positif, dampak negatif pun ada. Yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergores oleh budaya luar. Ya, kita lihatlah sekarang banyak anak-anak yang mengikuti K-pop. Mereka lebih menyenangi budaya luar dari budaya sendiri. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Contohnya cara berpakaian. Banyak cara-cara berpakaian anak-anak sekarang yang tidak sesuai dengan budaya timur atau budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, berikutnya di sini ada pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Di sini itu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia bisa dilihat dari keragaman suku bangsa ya. Kita saja nak sukunya sudah berbeda dengan satu daerah, dengan Jambi, Aceh, Bengkulu itu memiliki suku-suku tersendiri. Yang kedua itu bahasa daerah yang beragam ya. Apalagi jangankan luar daerah nak, di Palembang saja kita sudah memiliki beragam-beragam. Paling banyak itu di Sumatera Selatan itu setiap daerah itu mempunyai bahasanya tersendiri. Yang ketiga itu keragaman pakaian adat. Ya, di Palembang aja itu ada 3 macam pakaian adat. Yang keempat itu keragaman rumah adat. Ya, setiap provinsi memiliki rumah adat tersendiri. Yang kelima, keragaman senjata tradisional. Ya, kita memiliki keragaman senjata. Keragaman alat musik tradisional. Nah, alat musik pun kita juga berbeda. Di sini wilayah Indonesia yang berupa kepulauan. Ini yang mempengaruhi jenis alat-alat transportasi. Yang pertama itu transportasi udara dan laut. Yang udara yaitu ya pesawat terbang, dan laut itu merupakan kapal laut. Di sini ada contoh-contoh pelabuhan antara lain Belawan itu terdapat di Sumatera Utara, Bakauni di Lampung, Merak itu di Banten, Jumpera itu Jawa Timur, Gilamanuk Bali. Nah, ibu tanya sekarang, di Palembang itu kalian tahu pelabuhan apa namanya nak? Di Palembang itu ada pelabuhan yang terbaru sekarang adalah Tanjung Siapi Api. Yang berikutnya itu Bandar Udara atau Bandara Sultan Iskandar Muda itu terdapat di Aceh. Adi Sucipto di Yogyakarta, Soekarno-Hatta Banten, Ngurah Rai itu Bali, Sentani itu ada di Papua. Nah, di sini itu yang terdapat di daerah luar. Kalian pasti tahu kalau di Palembang itu adalah Mahmud Badarudin II. Baiklah anak-anak, jika ada pertanyaan dan untuk lebih perjelas silahkan kalian baca buku pada tema 1 subtema 3. Lihat dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu ada tentang pembelajaran IPS.
Baik Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.